Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Oke teman-teman, kasus kali ini tuh benar-benar miris banget menurut aku. Pasti kalian pernah kan dengar kasus-kasus di mana pelakunya itu salah dituduh. Banyak banget penyebabnya hal ini bisa terjadi. Mungkin bukti yang salah, kesaksian palsu, atau bahkan dijebak sama seseorang. Begitu juga yang terjadi dalam kasus kali ini. Kasusnya nggak berjalan dengan benar, bahkan berhubungan dengan polisi yang kotor, polisi yang korup teman-teman. Bukannya ngelindungin warga, malah ngerugiin. Nah kira-kira gimana sih ceritanya? Ulah apa yang dibuat sama polisi satu ini? Langsung aja yuk kita bahas. Kasusnya dimulai pada tanggal 7 April 1982 di Perth, Australia. Hari itu terjadi kebakaran di sebuah perusahaan finansial yang ada di sana bernama Perth Building Society. Petugas pemadam langsung cepat-cepat datang ke sana untuk memadamkan api, dan untungnya api bisa cepat dipadamkan, nggak ada juga korban. Jadi semua orang yang ada di dalam gedung saat itu bisa diselamatkan guys. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas menyimpulkan kalau kebakaran ini terjadi tidak disengaja, jadi memang pure, murni kecelakaan. Tapi 2 bulan kemudian perusahaan tersebut sadar ada salah satu cek mereka yang sangat penting menghilang, yaitu sebuah cek yang bisa dipakai untuk menebus emas batangan dalam jumlah yang fantastis guys. Total yang bisa ditebus itu ada 49 emas batangan dan beratnya itu mencapai 68 kg teman-teman. Nilainya sebesar $653.000 atau rupiahnya itu sekitar 9 miliar guys. Gila, itu gede banget. Nggak tahu ya itu sebanyak apa uangnya. Apalagi saat itu baru tahun 80-an, yang pasti kan barang-barang nggak semahal sekarang nih. Jadi ya nilai uang segitu pasti lebih besar gitu. Pihak perusahaan langsung laporin hal ini ke polisi dong. Pencurian sebanyak ini ya nggak teman-teman. Yang bertugas menangani investigasi kasus pencurian ini adalah 2 orang petugas yang bernama John Hancock dan Tony Lewandowski. Nggak lama melakukan penyelidikan, mereka berhasil menemukan siapa pelakunya, yaitu 3 bersaudara yang sering disebut sebagai Michelberg Brothers. Yang paling tua bernama Raymond, 36 tahun, yang kedua bernama Brian, 34 tahun, dan yang ketiga atau yang paling muda bernama Peter, umurnya 22 tahun. Mereka bertiga pun segera ditangkap sama polisi. Nah gimana sih caranya mereka bisa mencuri cek yang penting dan bernilai besar tersebut, dan gimana juga caranya mereka mendapatkan atau menebus emas batangan sebanyak itu? Menurut petugas John dan Tony, begini cara mereka melakukan pencurian emas batangan tersebut. Ternyata masih ada hubungannya dengan kebakaran yang terjadi di bulan April itu loh guys. Jadi kebakaran itu cuma sebagai pengalihan aja. Di saat kebakaran itu kan orang-orang lagi panik, perhatiannya nggak tertuju sama segala macam hal yang penting. Pokoknya yang mereka pikirin cuma gimana caranya selamat dari kebakaran itu kan. Pada saat itulah 3 bersaudara ini memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri cek yang bernilai besar tersebut. Untuk mengklaim emas batangannya, mereka menelpon perusahaan percetakan emas dan logam yang nomor teleponnya itu tertera di lembaran cek yang mereka curi. Permintaan mereka ini diterima dan kurir mengantarkan emas batangan tersebut ke sebuah office yang ada di area Perth. Habis itu dibawa ke sebuah bandara yang ada di sana bernama Jandakot. Habis itu emasnya menghilang. Lenyap begitu aja teman-teman. Gak ada yang tahu emasnya di mana. Petugas sempat menggeledah rumah ketiga tersangka itu, tapi mereka nggak menemukan emas-emasnya di sana. Ya pastilah ya, nggak mungkin juga sih orang ada yang melakukan pencurian emas batangan terus disimpan emasnya itu, hasil curiannya itu di dalam rumahnya sendiri. Kayaknya terlalu pinter gitu ya teman-teman. Tapi seenggaknya mungkin petugas mau cari petunjuk lain ya di dalam rumah mereka, dan memang petugas menemukan foto Raymond saat dia sedang
yang membuat bongkahan emas. Memang sih foto ini nggak membuktikan kalau Raymond mencuri emas batangan dari perusahaan finansial tadi ya guys. Tapi ini kan masih ada hubungannya dengan emas, dan yang dicuri itu kan memang emas. Jadi ini membuktikan katanya kalau Raymond itu memang sering berurusan dengan emas. Terus petugas Don dan Tony juga katanya memeriksa lembaran cek yang diberikan oleh ketiga bersaudara tadi ke perusahaan percetakan emas dan logam itu. Nah, dari lembaran cek itu ditemukanlah sidik jari Raymond. Ditambah untuk menguatkan kasus ini, petugas Don dan Tony juga mempunyai pengakuan dari anggota termuda Michelberg Brothers, yaitu Peter. Jadi Peter itu udah mengakui kalau memang dia melakukan pencurian emas batangan itu, bahkan dia sudah menulis pengakuannya itu di selembar kertas. Secara resmi ditandatangani oleh dia, jadi emang udah ya resmilah pengakuan dari dia. Terus pada September tahun itu ada seorang pria bernama Brian Posey. Dia ditangkap sama polisi atas tuduhan penipuan. Dan Brian Posey ini adalah temannya Raymond, guys. Jadi Brian Posey ini membantu menjual bongkahan emas milik Raymond ke seorang jutawan di Australia bernama Alan Bond. Dan Posey menjual emas itu seharga $350.000. Nah, Alan Bond ini setiap kali dia habis membeli bongkahan emas, emasnya itu pasti dicek sama dia ke ahlinya gitu kan. Tapi ternyata setelah dicek sama ahlinya, ahli emas ini bilang, oh maaf ya, emas ini harganya nggak sampai $350, bahkan $150 aja nggak nyampe. Wah, langsung marah dan ngerasa tertipu banget dong. Alan Bond pun melaporkan hal ini ke polisi. Brian Posey akhirnya ditangkap sama polisi atas tuduhan penipuan ini. Pada tahun 1983, Posey dan Raymond mengaku bersalah atas tuduhan ini, teman-teman. Jadi mereka itu ternyata ya emang kerjasama untuk menipu Alan Bond. Dan walaupun Raymond sudah mengakui dia menipu Alan Bond gitu dengan cara menaikkan harga nilai emasnya, tapi dia tetap kekeh nggak ngaku kalau dia terlibat dalam pencurian emas batangan di perusahaan finansial tadi. Dia bilang kalau yang itu aku nggak ngelakuin, aku nggak tahu sama sekali, aku nggak terlibat. Cuma karena menurut petugas memang bukti-buktinya itu sudah kuat banget, akhirnya Raymond, Brian, dan Peter, tiga bersaudara itu ditangkap sama polisi atas tuduhan pencurian emas batangan tadi. Untuk Raymond diberikan hukuman 20 tahun penjara, Peter 16 tahun penjara, dan Brian yang paling rendah nih hukumannya cuma 12 bulan penjara. Mungkin karena dia ini nggak terlalu terlibat gitu dalam pencurian tersebut menurut petugas. Mereka sempat naik banding karena nggak terima dengan hukuman yang diterima itu, tapi nggak semua banding mereka diterima, cuma bandingnya Brian aja yang diterima. Dari 12 bulan hukumannya diturunin jadi 9 bulan aja. Setelah menjalani hukuman selama 9 bulan, Brian bebas. Dia menjalani hidup seperti biasa lagi, tapi dia masih terus berusaha untuk membantu kedua saudaranya yang lain bisa keluar dari penjara, karena dia yakin kalau kedua saudaranya itu nggak bersalah. Tapi sayangnya pada 27 Februari 1986 Brian mengalami satu insiden. Jadi Brian ini kan memang seorang pilot ya teman-teman. Nah, hari itu Brian menerbangkan pesawatnya seperti biasa. Sayangnya saat itu dia lupa periksa sebelum berangkat. Dia lupa periksa kalau ternyata bahan bakar pesawatnya itu kurang untuk perjalanannya. Jadi pas di tengah perjalanan saat dia mengudara, pesawatnya kehabisan bahan bakar, jatuh, dan Brian terkena benturan yang lumayan kenceng. Dia nggak bisa selamat, guys. Mendengar hal ini, Raymond dan Peter yang saat itu masih di dalam penjara, pastinya mereka sedih banget karena harus kehilangan salah satu anggota keluarganya, saudara laki-lakinya bahkan ya. Apalagi Brian saat itu sedang berusaha untuk membebaskan mereka. Sampai akhirnya di tahun 1990 Peter dibebaskan bersyarat, dan di tahun 91 Raymond menyusul teman-teman, dia juga dibebaskan bersyarat. Mereka pun menjalani hidup seperti biasa lagi. Nah, sekarang kita maju ke tahun 2002. Kalian masih ingat kan petugas Tony Lewandowski yang tadi menangani kasus pencurian emas batangan itu? Pada tahun 2002 itu, petugas Tony memberikan pengakuan yang luar biasa mengejutkan, guys. Dia secara terang-terangan mengakui kalau dia dan atasannya yang bernama John Hancock tadi adalah orang yang mencuri emas batangan itu sebenarnya. Dan tiga bersaudara yang dipenjarakan untuk kasus itu sebenarnya cuma dijebak sama dua polisi kotor ini. Tony bilang dia dan John memalsukan bukti-bukti dalam kasus tersebut, dan kebakaran yang terjadi di Perth Building Society itu memang cuma pengalihan aja, guys. Tapi yang melakukan pencurian cek tersebut bukannya tiga bersaudara itu, melainkan
petugas Tony dan Don. Pada saat kebakaran itu, semua listrik kan mati, keadaan gelap, terus teknologi juga belum secanggih sekarang ya teman-teman. Jadi hal ini dimanfaatkanlah sama petugas Don untuk melakukan pencurian pada cek tersebut. Dan petugas Tony juga Don memang sudah menargetkan 3 bersaudara ini teman-teman, karena kan mereka ini memang sering bermasalah dengan emas gitu, melakukan penipuan-penipuan emas. Jadi menurut petugas Tony dan Don, wah sasaran empuk banget nih. Pasti kalau misalkan mereka kita jebak sebagai pelaku pencurian emas batangan ini, ya nggak akan ada yang curiga. Pasti banyak orang yang percaya, karena memang sebelumnya mereka pernah beberapa kali menipu dalam hal emas gitu kan. Yang paling mereka incar adalah Peter, anggota termuda di antara 3 bersaudara itu. Karena menurut petugas Tony dan Don, Peter itu yang paling muda dan paling lemah di antara yang lain. Jadi mereka menangkap Peter duluan, dibawa ke kantor polisi dan mulai diinterogasi. Tapi di ruang interogasi, mereka menyuruh semua petugas yang lain untuk keluar dari ruangan, dan di dalam ruangan itu cuma ada petugas Tony, petugas Don, dan Peter. Mereka bisa melakukan apapun ke Peter semau-mau hati mereka ya guys. Jadi saat itu petugas Tony dan Don suruh Peter untuk lepas semua bajunya, diborgol, dan mereka melakukan kekerasan lah sama Peter, memaksa Peter untuk mengakui kejahatan pencurian emas batangan tersebut. Mereka bilang ke Peter, kalau kamu mau mengakui sebagai pelaku pencurian emas batangan ini, kami akan berhenti menyakiti kamu dan kami akan membiarkan kamu pergi. Awalnya Peter itu nggak mau ya, karena memang kan dia ngerasa nggak melakukan hal itu, kenapa dia harus mengaku. Tapi lama-lama karena dia disakitin terus-terusan sama petugas Tony dan Don, ya akhirnya dia mengaku juga teman-teman. Dia bilang ya udah deh nggak apa-apa, yang penting dia bisa nggak disakitin lagi gitu. Setuju deh Peter untuk buat pengakuan tertulis. Gimana cara mereka dapetin sidik jari Raymond? Jadi ternyata Raymond itu suka banget ngecap jarinya ke silikon gitu guys. Nah pada saat petugas Tony dan Don menggeledah rumahnya Raymond, mereka menemukan silikon itu, diambil, ditempelin lah bagian yang ada sidik jarinya ke cek yang dicuri tadi guys. Sekarang pasti kalian bertanya-tanya deh, kenapa akhirnya petugas Tony memutuskan untuk ngomong yang sebenarnya di tahun 2002 itu? Ada 2 alasan teman-teman. Yang pertama, jadi 1 tahun sebelumnya petugas Don Hancock itu nggak selamat dari sebuah kecelakaan. Nah pada saat petugas Don masih hidup, Tony nggak berani ngomong yang sebenarnya karena dia katanya diancem sama petugas Don. Petugas Don bilang ke Tony, awas ya kalau kamu sampai ngomong atau ngadu yang sebenarnya, aku akan sakitin kamu, celaka kamu. Jadi pada saat petugas Don sudah nggak ada, Tony berani tuh ngomong yang sebenarnya. Dan alasan yang kedua adalah karena menurut Tony, hal jahat yang dia lakukan ini membuat karma buruk datang terus-menerus ke dalam hidupnya. Pertama, dia kehilangan pekerjaannya, pisah sama istrinya, kehilangan anaknya. Dia selalu ngerasa bersalah, dan mungkin dalam pikirannya tuh kalau misalkan dia ngomong yang sebenarnya, dia bisa lega, hidupnya bisa lebih baik, karma buruk bisa jauh-jauh lah dari kehidupannya gitu. Makanya akhirnya dia memutuskan untuk mengaku. Dan apa motif Don Hancock melakukan hal ini? Menurut Tony, selain alasannya karena uang pastinya, karena kan mereka melakukan pencurian emas batangan ya teman-teman, yang pastinya itu bernilai tinggi, tapi petugas Don juga pengen naik jabatan. Dan memang setelah berhasil menyelesaikan kasus ini dengan sangat mulus, sangat baik, dia berhasil naik jabatan sampai jadi kepala CIB. CIB itu kepanjangannya adalah Criminal Investigation Bureau. Ini adalah badan intelijen di Australia ya teman-teman. Parah banget sih, naik jabatan tapi caranya begini dong. Luar biasa kreatif banget ya. Seorang pimpinan badan intelijen di sana ternyata seorang penjahat. Sayangnya 2 tahun setelah Tony mengakui semuanya ini, tepatnya di tahun 2004 saat dia mau diadili, dia mau dihukum, Tony melakukan hal yang sangat miris ya teman-teman. Dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dan sampai saat ini masih tetap nggak ada yang tahu kemana emas batangan itu pergi. Padahal banyak banget itu ya, tapi menghilang, lenyap begitu aja, nggak tahu kemana. Sampai sekarang nggak ditemuin. Karena Tony pun cuma mengakui aja, dia tetap nggak bilang sama petugas emas batangannya itu kemana. Entahlah
salah ya, apa memang dia nggak tahu yang sembunyiin itu petugas Don, atau mungkin dia tahu tapi udah dipakai gitu sama mereka berdua, udah dipakai dibeliin aset atau buat keluarganya atau gimana. Masih menjadi misteri sampai sekarang guys. Kalau menurut kalian emas batangannya itu kemana ya teman-teman sebanyak itu? Jadi ya 3 bersaudara itu memang ternyata nggak bersalah, nggak ada hubungannya sama sekali dengan pencurian emas batangan di perusahaan finansial tersebut. Pada Juli 2004 pengadilan membatalkan tuduhan dan hukuman untuk 3 bersaudara itu. Tapi ya mereka bertiga emang udah bebas ya setelah bertahun-tahun di penjara. Nama mereka dibersihkan. Polisi Australia juga mengadakan konferensi pers di mana mereka minta maaf kepada masyarakat pada tahun 2007. Tapi pastinya permintaan maaf aja nggak cukup, karena memang kan hidup 3 bersaudara ini terbuang sia-sia selama bertahun-tahun mereka di penjara ya, untuk hal yang nggak pernah mereka lakuin. Raymond dan Peter menggugat pemerintah Australia Barat karena pencemaran nama baik. Mereka berdua juga mengajukan klaim kompensasi ke pemerintah guys. Pada Januari 2008 mereka ditawarin uang kompensasi sebesar $500.000 untuk masing-masing dari mereka. Tapi pengacara Ray dan Peter naik banding meminta kompensasi sebesar $950.000 untuk Ray dan $750.000 untuk Peter. Permintaan mereka ini dikabulkan. Menurut aku ya memang udah sepantasnya juga ya mereka dapat uang kompensasi itu menggantikan masa tahanan mereka di penjara tadi. Jadi miris banget ya. 3 bersaudara ini cuma dijebak sama seorang polisi. Enggak seorang ya, 2 orang polisi kotor. Dan yang sedihnya lagi, Brian nggak bisa ngelihat kisahnya ini sampai akhir gitu. Maksudnya sampai dalang yang sebenarnya ketahuan dia udah nggak ada. Ya mudah-mudahan aja dia udah tenang ya di sana. Raymond dan Peter juga udah dapat uang kompensasi. Seenggaknya nama baik 3 orang bersaudara ini udah kembali lagi. Serem banget nggak sih teman-teman? Jadi berpikir ya, apakah masih banyak lagi kasus-kasus di luar sana yang pelakunya tuh salah dituduh? Mau cari perlindungan ke siapa lagi ya? Kalau polisinya itu sendiri yang menjebak kita guys. Wah serem banget. Pokoknya harus selalu hati-hati dimanapun kalian berada. Dan pada awalnya mereka juga bisa dikambing hitamkan karena kan memang mereka sudah berurusan sama penipuan-penipuan emas gitu ya. Jadi ya itulah ada baiknya, ya baik banget lah kalau sampai kita tuh nggak terlibat sama sekali dengan kegiatan yang ilegal apapun itu teman-teman. Jadi ya semoga kita semua dijauhin dari hal-hal kayak gini, jebak-jebakan kayak gini ya teman-teman. Dan semoga polisi di Indonesia jauh lebih baik dari ini ya. Makasih untuk kalian udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen apa pendapat kalian. Aku pengen denger. Dan menurut kalian emas batangannya itu yang sampai sekarang menjadi misteri itu ada di mana ya guys? 68 kg. Itu kan berat ya, banyak gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Untuk kalian yang mau request silahkan kirim DM ke Instagram aku Hanifastori92. Bye bye.